Saudara, wacana lama pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri kembali mengemuka. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kompak menyebut Prabowo dan Mega akan secepatnya bertemu. Pengamat politik menilai Prabowo dan Megawati sama-sama punya kepentingan politik dari rencana itu. Salah satunya bagi PDIP mengamankan jalannya Kongres. Wacana lama pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali mengemuka. Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Prabowo dan Megawati akan segera bertemu usai libur Lebaran 2025. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Mbak? Secepatnya. Cepatnya kapan? Secepatnya kapan? Apa mau open house nih? Apa pada saat open house? Gak ada open house, semuanya ini semua gak ada open house, jadi semua Pak Prabowo pasti akan ada kesibukan dan Ibu Mega juga sudah gak ada open house. Jadi pasti setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Rencana itu dibenarkan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang bilang pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi secepatnya. Dasko pun mengaku sudah berbincang soal pertemuan Prabowo Mega dengan Puan. Pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo tadi bilang secepatnya itu kapan? Nah, itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya. Secepatnya kapan? Tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Pengamat politik Agung Baskoro menilai Prabowo dan Megawati sama-sama punya kepentingan dengan rencana pertemuan itu. Menurut Agung, Megawati perlu menjaga agar Kongres berjalan lancar dan kader partainya tak diganggu secara hukum. Sementara Prabowo berkepentingan untuk menuntaskan pekerjaan rumah konsolidasi para mantan kepala negara. Pertama dan yang utama bagi Ibu Megawati menjadi relevan agar PDIP tidak diganggu. Dalam konteks misalnya saat nanti Kongres digelar, tidak ada yang mengaut-aut dari eksternal. Yang kedua, tidak ada lagi kader-kader PDIP yang diganggu secara yuridis. Nah, di sisi Pak Prabowo apa urgensinya? Di sisi Pak Prabowo yang paling utama adalah ini pekerjaan rumah yang belum tuntas di masanya untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Karena beliau sudah bertemu Pak SBY, sudah bersama Pak Jokowi, dan bersama Ibu Mega ini pekerjaan rumah yang harus tuntas. Karena bila ingin Presiden Prabowo mempersatukan semua eks-presiden, inilah momennya. Sebelumnya, putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, sudah terlebih dahulu sowan ke rumah Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Hari Raya Idul Fitri Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Didit turut membawa pesan dari Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana membaca arah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan seberapa penting pertemuan ini bagi kedua tokoh itu? Kita bahas bersama Daniel Anzar Simanjuntak, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat semuanya. Selamat sore Mas, Bang Daniel, Prof. Burhan, selamat sore. Bang Daniel, Mas Burhan, kita ke Mas Seno dulu. Mas Seno, sudah ada kode juga dari Pak Prabowo, putranya Mas Didit sudah bertemu ke kediaman Bu Mega. Ini kapan undangan dari PDIP untuk bertemu antara Bu Mega dengan Presiden Prabowo Subianto? Ya, terima kasih Mas. Pertama kami mohon maaf lahir batin dulu terhadap semua pemirsa Kompas. Tentunya kalau kita melihat konteks bagaimana pertemuan antara Mas Didit Hedi Prasetyo dengan Ibu Mega, itu terjadi di momentum Lebaran yang penuh kental dengan suasana tradisi bangsa Indonesia yang secara DNA sangat punya kegandrungan terhadap silaturahmi terutama di momentum ini. Dan di dalam posisi itu saya rasa Mas Didit sebagai bagian dari anak muda sowan kepada yang lebih senior, kemudian membawa salam, itu suatu tradisi yang sangat positif. Kebetulan di kediaman Ibu Mega di Tengku Umar itu selama kurang lebih 1 jam, pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Ibu Mega bahkan meminta Mas Didit kalau perlu menambah hidangan gitu, sajian dari yang disajikan di kediaman Tengku Umar sampai 5 kali agar sama dengan simbol 5 butir Pancasila gitu. Artinya suasananya betul-betul akrab dan hangat.
tidak ada pembahasan politik di sana, tetapi penuh dengan suasana kekeluargaan. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau ini disambungkan dengan peristiwa dan rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya, bagaimana kami selalu mengungkapkan berulang kali bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini sangat baik, punya sejarah yang panjang diikat. Oke, Mas Seno, langsung saja, kalau pemikiran yang rencana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini untuk mengamankan Kongres atau apa sebenarnya? Oh iya, kalau pertemuan saya rasa dengan sejarah dan kedekatan itu, artinya kalau bicara pertemuan itu hanya masalah teknis. Tinggal menunggu waktu, timing yang tepat, kecocokan jadwal antara beliau berdua, Bu Mega dan Pak Prabowo, maka pertemuan akan terjadi. Kita semua berharap bisa terjadi secepatnya. Tentunya tidak di momentum Lebaran bisa jadi, karena di saat ini masih banyak pertemuan antar keluarga. Tetapi kalau bicara pertemuan, secepatnya kita mengharapkan itu terjadi. Nah, soal masalah apakah itu berkaitan dengan agenda politik yang lain atau tidak, saya rasa itu bukan di dalam skup itu. Karena sejak dari Pilpres sampai ke Pilkada, sampai sekarang, saya rasa wacana pertemuan itu sudah seringkali diharapkan banyak pihak bisa segera terjadi. Sehingga kami semua mendengarkan aspirasi itu dan saya rasa tidak lama lagi akan terjadi. Tapi Mas Seno, kan ada sebenarnya peluang di open house Istana. Kenapa Bu Mega tidak datang? Apakah menunggu Kongres ini sudah aman dulu ataukah pertemuan ini nanti setelah Kongres berlangsung? Ya, saya rasa kalau bicara Ibu Mega dari tahun ke tahun dan kemarin secara spesifik tradisi Ibu Mega adalah berlebaran bersama keluarga di rumah dengan sanak saudara dan kerabat-kerabat dekat, dan itu kemarin tampak betapa keakrabannya terjalin. Jadi memang itu karena memang kebiasaan bahwa Ibu Mega berlebaran di rumah. Itu saja Mas, tidak ada makna yang lain. Oke, kita ke Bang Daniel. Bang Daniel, gimana ini? Apakah sebenarnya Mas Didit kemarin yang ke rumah Bu Mega itu sebagai awal saja, pembuka saja untuk pertemuan dengan Pak Prabowo antara Bu Mega? Iya, ini kan wacana yang terus-menerus ya kita bahas pada saat momentum-momentum ada potensi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Yang jelas sejak awal Pak Prabowo menyampaikan beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati. Ini kan terkait dengan penjadwalan saja, menjadwalkan reuni SMA saja itu sudah susahnya setengah mati, apalagi ini pertemuan dua tokoh yang kesibukan dan tingkat kesibukannya tinggi. Maka kemudian nanti Bu Puan dan Pak Sufmi Dasko pasti akan bertemu berdua untuk bicara misalnya jadwal pertemuan keduanya. Kemudian kedua, Mas, yang harus dicatat adalah bagi Pak Prabowo politik itu kan sementara, kekuasaan itu kan dipergulirkan antara satu dengan orang lain, antara orang lain dengan yang lain lagi. Yang harus abadi itu adalah silaturahim, yang harus abadi itu adalah persahabatan. Agaknya itu yang dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Oleh sebab itulah Pak Prabowo tidak pernah memutus silaturahim dengan siapapun, karena esensi dari politik itu kan memang ada perbedaan-perbedaan gagasan, ada perbedaan pilihan politik, ada perbedaan haluan politik. Itu hal yang wajar dan mahfum, bahkan keniscayaan. Tapi kemudian tidak boleh memutus tali silaturahim. Itu yang sedang dicontohkan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, dan Pak Prabowo selalu menjaga itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai juga kemudian dikmanai silaturahim tadi, apalagi ada narasi seolah-olah Pak Prabowo atau pemerintahan pada saat ini itu akan mengintervensi misalnya Kongres PDIP. Itu bukan watak Pak Prabowo. Jadi itu yang harus diluruskan, apalagi kemudian muncul isu-isu seolah-olah nanti ada intervensi ke pemerintahan atau kekuasaan terhadap Kongres PDIP. Itu bukan gaya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak pernah ikut mengurusi dalam tanda kutip rumah tangga orang lain. Pak Prabowo menghormati proses demokrasi, proses tata kelola organisasi atau partai politik lainnya. Jadi mohon jangan ada kemudian seolah-olah digiring isu bahwasannya Pak Prabowo nanti akan cawe-cawe atau ikut campur atau mengintervensi Kongres PDIP. Itu tidak akan pernah terjadi dalam sejarah politik dan karir politik Pak Prabowo. Pendek sepengetahuan saya, itu tidak pernah ikut campur dengan agenda politik partai lain
dengan agenda politik, tokoh, ormas, atau asosiasi apapun itu. Saya pikir Oke. begitu, Mas. Bang Daniel, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan berangkat dari yang dikatakan Bang Daniel tadi, ini berangkat dari tidak ingin memutus tali silaturahmi. Jika pertemuan ini terjadi antara Megawati dan Prabowo, bisakah nanti PDIP tetap kritis atau justru bergabung dengan pemerintahan? Sebenarnya kalau kita lihat ide tentang pertemuan kedua tokoh ini kan timbul tenggelam. Dan kalau kita runut berdasarkan waktu atau timing, itu selalu ada momentum politik yang semacam ini, mengawali munculnya isu berkaitan dengan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Misalnya, sebelum Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, Oktober 2024, kencang sekali tuh pertemuan. Dan kalau kita membacanya dari sisi itu, sebenarnya Pak Prabowo yang lebih proaktif untuk bertemu dengan Ibu Mega. Setidaknya untuk memperkuat legitimasi politik Pak Prabowo sebelum dilantik sebagai presiden. Yang kebetulan Pak Prabowo bukan capres yang diusung oleh Ibu Mega di Pilpres 2024. Kemudian ide itu tenggelam. Tetapi ketika bulan April menjelang Kongres PD Perjuangan dan ada aspirasi yang cukup kuat dari internal PD Perjuangan untuk kembali memilih Ibu Mega, muncul sekali lagi ide untuk mempertemukan kedua tokoh ini. Dan sudah ada preteksnya, mulai dari Mas Didit yang datang ke Ibu Mega. Yang kali ini saya baca Ibu Mega yang lebih proaktif untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Karena tentu saja Kongres PD Perjuangan itu membutuhkan semacam tanda kutip legitimasi dukungan diam-diam dari Pak Prabowo atas rencana dipilihnya kembali Ibu Mega, yang dalam bahasa pengamat seperti Mas Agung itu kira-kira jangan sampai proses Kongres diganggu ya oleh elemen eksternal. Itu bahasa Mas Agung ya. Tapi poin saya memang tidak bisa diabaikan soal tarik menarik ini. Yang soal pertanyaan tadi, apakah nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan atau tidak, itu ada banyak step atau langkah berikutnya yang menurut saya belum tentu juga PD Perjuangan masuk gitu ya. Karena ada banyak saya kira halangan ya, misalnya variabel Pak Jokowi dan keluarganya yang masih berada di belakang Pak Prabowo. Tetapi agenda jangka pendek PD Perjuangan sekarang adalah tanda kutip ya, itu memastikan Kongres berjalan sesuai dengan skenario awal, yaitu Ibu Mega terpilih kembali tanpa dihadapkan pada proses intervensi dari pihak luar. Dan itu yang memungkinkan mengapa PD Perjuangan sangat aktif untuk bertemu dengan Pak Prabowo, sekitar ini mengirimkan pesan bahwa PD Perjuangan meskipun berbeda politik dengan arus kekuasaan sekarang, itu didukung oleh Pak Prabowo. Oke, Anda mengatakan PDIP saat ini yang tengah aktif untuk bertemu dengan Ibu Mega, yang bertemu dengan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo dan Bu Mega ini hubungannya sudah lama sekali terjalin. Di 2019 saja, April pencoblosan, Juni Pak Prabowo sudah menjambangi Bu Mega di kediamannya. Lalu ini sebenarnya apa penghalang antara pertemuan Megawati dan Prabowo di 2025? Lagi-lagi ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung, ya. Termasuk ya bagaimanapun Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar, itu karena ada variabel Pak Jokowi dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Sementara kita tahu ya urusan PD Perjuangan dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas. Jadi itu yang saya kira membuat PD Perjuangan menghitung panjang untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Dan lagi-lagi masalahnya bukan personal tapi lebih bersifat politik. Dan kalau misalnya sekarang PD Perjuangan terlihat lebih aktif untuk membidani lahirnya pertemuan dengan Pak Prabowo, lagi-lagi konteks Kongres PD Perjuangan bulan ini itu tidak bisa diabaikan. Tetapi apakah kemudian akan berujung pada koalisi antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo, itu lain soal. Jangka pendek PD Perjuangan ingin memastikan ya urusan internalnya itu berlangsung sesuai dengan rencana, dan itu akan memunculkan ya
hasil sesuai dengan yang diharapkan tanpa tadi ya, tanpa ada kekhawatiran terkait dengan munculnya penetrasi dari pihak luar. Oke, kita ke Mas Seno. Mas Seno, ada halangan itu sebenarnya antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini jadi penghalang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Enggak, yang pasti adalah hubungan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sudah terjadi lama dan berjalan secara orisinal, Mas. Tidak ada PHO yang bisa kemudian mempengaruhi, mengganggu hubungan-hubungan yang sudah dibangun lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Dan hubungan itu dibangun berdasarkan asas saling hormat menghormati sikap politik, pendirian politik, keputusan dan pemikiran politik masing-masing yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Hanya saja memang logika publik seringkali kan kesulitan untuk kemudian bisa menangkap atau mengakomodir bahwa misalnya sevisi itu tidak harus sebenarnya satu kapal gitu. Atau kemudian berbeda pandangan politik itu juga tidak harus artinya harus bermusuhan gitu. Nah, hubungan kami dengan Pak Prabowo sejak awal sikap kami pasca Pilpres 2024 sudah kami tegaskan berulang-ulang bahwa ya kami hari ini di luar pemerintahan, tapi bukan berarti itu menyurutkan dukungan kami terhadap Presiden Prabowo, terhadap bagaimana beliau harus bisa membangun bangsa ini sesuai dengan visinya. Sehingga hal itu tentu kami jaga melalui silaturahmi berdasarkan basis hubungan baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Di situ posisi politik kami. Nah, maka dari itu kami rasa tidak tepat apabila hubungan baik itu kemudian dijadikan alasan untuk kemudian membuat suatu opini bahwa hubungan kami itu adalah hubungan saling mengkooptasi gitu satu sama lain. Tetapi tidak sebatas sebagai hubungan personal, saya rasa di dalam pendirian politik there is nothing personal di dalam proses tersebut. Itu, Mas. Oke, narasinya juga yang berkembang Bang Dhanil kalau Pak Prabowo itu pengen merangkul semua, tapi kan ini tidak mudah. Ada Pak Jokowi di antara Bu Mega dan Prabowo Subianto. Ya, sebagai presiden Pak Prabowo memang harus merangkul semuanya. Tapi merangkul semuanya itu kan tidak bermakna secara teknis itu di dalam satu pemerintahan. Seperti tadi istilahnya Mas Seno di dalam satu kapal. Merangkul semuanya artinya tentu harus menjaga silaturahim baik dengan semua pihak, apalagi ini dengan Ibu Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia yang kemudian punya pengalaman panjang mengelola negeri ini. Ditambah lagi beliau adalah ketua umum partai politik besar, pemenang pemilu pada saat ini. Nah, tentu untuk menjaga silaturahim, untuk berbicara sebagai dua negarawan itu penting sekali. Nah, ini kan pertemuan beliau ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan Pak Prabowo pahami betul itu. Nah, kalau kemudian ditanya apakah Pak Prabowo menginginkan pertemuan ini, tentu bahkan sebelum Pak Prabowo menjadi capres, ketika ingin maju sebagai capres, beliau juga ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Pun demikian dengan tokoh-tokoh lain. Jadi pada prinsipnya Pak Prabowo itu ingin menjaga silaturahim dengan siapapun, dengan kelompok manapun, dengan partai politik manapun. Baiklah, kami tunggu Bang kapan tanggal pasti pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Terima kasih Bang Dhanil Anzar Simanjuntak dan Mas Seno Bagaskoro dan juga Burhanuddin Muhtadi dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak.